Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi di channel, ya itu dah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu DAS, penyebab kekritisan DAS, dampaknya, serta solusi yang akan diberikan terhadap permasalahan DAS itu sendiri. Oke, yang pertama DAS. DAS adalah menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2017, DAS adalah suatu kesatuan wilayah daratan yang berisi sungai, sub-sungai yang berfungsi untuk menampung dan mengaliri air dari hulu ke hilir. DAS memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan biasanya dibatasi oleh dataran tinggi atau pegunungan-pegunungan. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan kekritisan DAS itu sendiri yaitu adalah yang pertama itu dari faktor manusia, dari faktor alam, dan juga ada dari faktor sosial budaya. Begitu dah. Dan dari faktor manusia ialah yang pertama itu berupa pekerjaan. Biasanya pekerjaan masyarakat di pinggiran DAS itu berupa tambang atau tambang pasir. Terus pengelolaan lahan yang kurang efektif, membuat pertanian atau lahan tidak memberikan self belt atau green belt terhadap DAS itu sendiri. Terus yang ketiga berupa kebijakan. Yang ini regulasi serta kebijakan yang di daerah DAS itu tidak tegas untuk menangani permasalahan yang ada, seperti masyarakat yang melakukan pekerjaan tambang secara ilegal. Dan untuk di faktor alam itu ada cuaca, ada iklim, di mana pada saat ini iklim tuh sekarang anomali atau tidak tentu, kapan dia hujan, kapan dia kering dan sebagainya, sehingga tidak tentunya itu akan membuat daya atau daya dukung atau daya tampung dari sungai itu sendiri tidak stabil begitu. Jumlah penduduk pun di sini berpengaruh ya, melihat bagaimana kerapatan penduduk sehingga persentase rumah tangga, tingkat pendidikan yang artinya itu pengetahuan terhadap pentingnya lingkungan atau pentingnya menjaga DAS itu sendiri. Terus kearifan lokal, terus mata pencaharian seperti yang dibilang tadi, terus tingkat pendapatan dan lembaga pemerintah yang memegang daerah tersebut. Nah, adapun dampak-dampak yang dihasilkan oleh kekritisan lahan ini ialah yang pertama itu penurunan infiltrasi atau penurunan penyerapan air terhadap tanah. Terus tanah semakin tipis sehingga horizon atau lapisan tanah paling atas atau horizon A itu biasanya tersedimentasi sehingga tanah di sekitaran DAS itu tidak lagi subur seperti awal atau topsoilnya begitu, onsite dan offsetnya itu tercemar guys ya, tercemar. Ada juga sedimentasi, bisa saja juga kekeringan karena kurangnya penyerapan air atau kurangnya kemampuan DAS dalam menampung air hujan sehingga banyak banjir. Ya kita di Dompu, di Bima dan di ya itu dah pokoknya Bima, Dompu, Sumbawa guys ya, itu ya tapi enggak ada kita yang enggak ada kita yang banjir di DAS tuh. Ya di Sambel itu pegunungan itu. Oh iya benar, di Sambelia juga. Karena kenapa begitu? Karena di pinggiran DAS itu tidak ada lagi vegetasi yang menahan atau menampung air. Begitu. Sehingga ketika ada hujan, tanah dan juga batu akan ikut turun sehingga menyebabkan banjir atau banjirop. Banjirop. Nah, limpahan itu, itulah. Itu guys ya. Nah,
itulah water flow ya. Bukan Air yang lolos tak terinfiltrasi. itu namanya water off. Oh iya. Water off. Karena fullnya infiltrasi itu loh guys, gitu loh. Thank you, terima kasih atas. Yang terakhir upaya. Jadi upaya-upaya yang harusnya dilakukan ialah berupa rehabilitas hutan dan lahan. Tetapi untuk di daerah-daerah rawan konflik seperti Dompu, Bima, Sumbawa tidak akan bisa dilakukan karena mata pencaharian masyarakat ialah berupa jagung ya, sehingga vegetasi perlu dihilangkan. Terus yang kedua membuat self belt atau green belt. Self belt and green belt itu memberikan batas berupa batu-batuan dan besi di pinggir sungai kalau dia di daerah perkotaan, karena daerah perkotaan biasanya kurang terhadap vegetasi gitu. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.